Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan belajar pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 6. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Nah, sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Nah, selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan. Nah, sedangkan memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan pada masa anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga akan semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Coba anak-anak perhatikan tabel perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan masa remaja berikut ini. Yang pertama, pada laki-laki, di masa anak-anak, biasanya laki-laki suaranya nyaring, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang dan jenggot, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, serta keringat belum banyak. Nah, sedangkan memasuki masa remaja, laki-laki itu suaranya menjadi lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan jenggot, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, serta keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Sedangkan pada perempuan, di masa anak-anak, biasanya perempuan suaranya nyaring, pinggul belum melebar, payudara belum membesar, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, serta keringat belum banyak. Nah, sedangkan di masa remaja, perempuan biasanya suaranya menjadi lebih nyaring. Kemudian pinggulnya melebar, payudara membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, serta keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat.
perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik adalah hal yang wajar terjadi karena merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh, dan suara lebih berat. Nah, perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Nah, anak-anak, peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan dapat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebaiknya, pilihlah teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Sebagai contoh, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sesuai minat kita. Perhatikan persiapan yang perlu kita lakukan saat menghadapi masa pubertas. Nah, ini adalah persiapan menghadapi masa pubertas. Yang pertama, memilih teman yang baik. Anak-anak, kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan yang positif. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangatlah beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Pada masa pubertas, menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Nah, kita bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur. Kita cuci wajah dengan teratur agar terhindar dari jerawat. Yang keempat,
Meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas, sering muncul banyak masalah. Kita bisa meminta nasihat orang tua agar masalah cepat selesai. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi dari internet. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.